Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Kodi Kiai Haji Jamaluddin Faisal Hashim, para pimpinan lembaga keagamaan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, terutama saudara tua saya Bapak Supriyadi dari Muhammadiyah, saudara tua karena Muhammadiyah lahir lebih dulu, tapi NU ini adik sponsor katanya. Pak Nurdin Ahmad, Pak Zainal Arifin, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan, dan para dosen serta para daiyah yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah banyak ilmu yang bisa kita ambil dari Kiai Jamal, juga bisa kita ambil dari Pak Supriyadi. Pada dasarnya dakwah dengan perilaku itu jauh lebih baik daripada dakwah hanya sekedar menggunakan lisan atau tulisan. Itu sebabnya dalam dunia pesantren kita sering mendengar kalimat lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kita menggunakan dakwah melalui perilaku itu jauh lebih positif ketimbang dakwah yang sementara ini kita lakukan. Kodi, lembaga-lembaga keagamaan yang lain lebih banyak menggunakan dakwah melalui komunikasi verbal. Tetapi tidak begitu banyak lembaga-lembaga keagamaan yang berdakwah melalui bentuk perilaku. Dan ini harus menjadi keinginan kita semua untuk melakukan sebuah perubahan dalam berdakwah, sehingga ketika ada orang lain yang berbeda keyakinan kepada kita, yang menggunakan dakwahnya melalui perilaku, kita jangan marah-marah. Dan itu bagian dari kebaikan yang sesungguhnya oleh ulama-ulama kita terdahulu sudah dilakukan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini di Kodi sebagai lembaga dakwah semi pemerintah harus mengetahui betul posisi dai dan pemerintah. Ini tidak lepas kita sebagai bangsa Indonesia yang besar. Satu sisi kita ini bukan negara agama, artinya negara yang diatur oleh agama tertentu.
Tetapi kita di sisi yang lain juga bukan negara sekuler, negara yang memisahkan dengan agama. Jadi bukan negara agama, bukan negara sekuler, juga bukan negara yang bukan-bukan. Oleh karena itu, kita satu sisi sebagai dai punya kewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama yang alhamdulillah dilindungi oleh pemerintah. Buktinya, Kodi sebagai salah satu lembaga keagamaan mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah. Nah, oleh karena itu sebagai dai juga punya kewajiban untuk mengingatkan kepada siapapun dalam sisi yang lain. Sejauh mana dai menyampaikan sebatas menyampaikan saja. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kita ini hanya menyampaikan, tidak lebih dari itu. Maka tidak ada kewajiban kita untuk memaksakan keinginan dakwah kita kepada orang lain. Yang penting ibu-ibu, bapak-bapak melakukan kewajiban dakwah. Itu pun dalam pandangan para ahli tafsir, apakah dakwah itu fardu ain atau fardu kifayah, atau dalam teori ilmu dakwah siapa yang sesungguhnya masuk dalam kategori dai. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, Al-Quran menyampaikan wal takum minkum. Ini harus hafal semua ini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal wa ya'muruna bil wa yanhauna. Jadi dai itu minimal hafal ayat-ayat dakwah. Sama dengan jurusan syariah harus hafal ayat-ayat hukum. Jurusan pendidikan harus hafal ayat-ayat pendidikan. Coba saya baca lagi. Ud'u ila bil hikmati wajadil. Nah, itu minimal ayat-ayat dakwah harus dihafal. Salah satunya adalah ayat wal takum minkum. Hendaknya minkum. Ini harfu jarrin, huruf khofat, huruf jar. Apakah sebagai penjelasan secara keseluruhan, apa hanya mempunyai makna sebagian? Kalau kita artikan semua penjelasan, maka semua umat Islam itu punya kewajiban dakwah. Baik yang sudah ikut di Kodi, yang sudah masuk sertifikasi, mendapatkan sertifikasi dakwah MUI, karena MUI juga bingung mau menyebut sertifikasi apa standarisasi. Mau menggunakan kata sertifikasi, memang ini tidak umum dengan sertifikasi yang lain. Mau menggunakan kalimat standarisasi, hanya dilakukan cuma 1 hari yang tidak memenuhi standar. Ini saya dan Kiai Jamal sama-sama di MUI, tapi saya mengatakan standarisasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak memenuhi standar.
Yang memenuhi standar adalah kodi sesungguhnya. Tepuk tangan. Ya, karena ada mata kuliah yang cukup, dan itu semua terkait dengan kerangka ilmu dakwah. Lah kalau standarisasi hanya dilakukan sehari, pasti itu di bawah standar. Tapi karena MUI itu husnudzon bahwa dai-dai itu sudah pinter, maka cukup sehari lalu mendapatkan sertifikat standarisasi. Kalau menurut saya ini tidak perlu diteruskan, karena ini mengelabui orang-orang saja. Standarisasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia di stop saja karena tidak memenuhi standar keilmuan. Kita sebagai dai memang harus saling mengingatkan, memberikan solusi. Kita sebagai kawan saudara punya prinsip sodikuka man sodakoka laman sodakoka. Temanmu yang baik itu temanmu yang mau membenarkan kamu, bukan teman yang suka membenar-benarkan kamu. Ada partai politik dengan pemerintah senangnya membenarkan terus walaupun salah. Itu partai politik yang sesungguhnya tidak benar, karena hobinya membenar-benarkan. Sama dengan partai politik yang sukanya menyalah-nyalahkan terus-menerus. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak benar, itu juga tidak benar, karena hobinya menyalah-nyalahkan. Jadi orang yang selalu membenar-benarkan terus-menerus walaupun salah, itu sama posisinya dengan orang yang selalu menyalah-nyalahkan terus sekalipun sesungguhnya benar. Maka dai tidak boleh seperti itu. Dai harus bersifat adil. Apalagi kita dai yang sudah mendapatkan wawasan dari Kemenak. Apa itu? Moderasi beragama. Salah satu ciri moderasi beragama punya wawasan yang moderat. Salah satu bentuk moderat adalah ya membenarkan yang salah, juga apa? Membenarkan, mengatakan yang benar itu benar. Hanya saja sebagai dai bagaimana cara membenarkan ketika ada orang yang salah. Nah, ini harus disertai ilmu. Salah satunya adalah dalam beberapa konsep Al-Quran ada bentuk-bentuk kalimat yang digunakan kepada mad'u, kepada orang yang kita dakwai. Misalnya ada kalimat kaulan sadidan, jangan syadidan, jangan ya, kaulan sadidan, kaulan karima, kaulan ma'rufa, kaulan layyinan, kaulan maisuro. Itu semua adalah komunikasi yang harus digunakan oleh para dai. Misalnya ketika Nabi Harun dan adiknya Nabi Musa mendapatkan perintah untuk komunikasi dakwah dengan Fir'aun. Musa itu nabi, kakaknya juga nabi. Yang didakwai kebetulan Fir'aun, ya, yang mengaku dirinya Tuhan. Apa kata Allah ketika memerintahkan kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qaulan
layyinan. Maka sampaikanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Jadi boleh mengkritik, mengingatkan kepada saudara kita harus dengan cara lemah lembut. Demikian juga dengan ucapan-ucapan yang lain, ya, dengan orang tua. Wah, ini qaulan karimah. Dengan perempuan yang baru dicerai, qaulan ma'ruf. Sensitif perempuan yang baru dicerai itu. Bahkan tidak hanya dengan kalimat yang ma'ruf atau perilaku yang ma'ruf. Dalam Al-Quran itu ketika seseorang menceraikan istrinya sudah 2 kali, maka diberikan opsi at-thalaqu marratan fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Kalau mau kembali, ya, setelah ada perceraian 2 kali, kalau mau kembali silahkan kembali, tapi kembalilah dengan cara ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan tetapi masih umum, yang bisa dilakukan oleh banyak orang, itu ma'ruf. Tetapi kalau terpaksa laki-laki itu harus menceraikan istrinya, maka monggo cerai, tapi cerailah dengan au tasrihun bi ihsan, dengan cara ihsan itu sesuatu yang baik di atas rata-rata. Jadi kalau ada ustadz terpaksa tidak ada jalan lain harus cerai, silahkan, tapi syaratnya bangunkan rumah dulu yang mewah, diberi deposito yang cukup, kira-kira 2 miliar, ya, semua dicukupi, silahkan cerai-cerai asal dengan cara lah ini kok ustadz nyeraikan bininya malah melalui WA. Jadi bagaimana berkomunikasi baik verbal maupun non verbal kepada umatku itu harus dipelajari. Tidak sembarangan orang berdakwah hanya mengikuti nafsunya saja, yang penting dakwah. Sehingga kadang-kadang keluar kata-kata yang kasar. Maka ada pilihan-pilihan kata-kata. Itu sebabnya seorang dai harus pintar memilih kata-kata kepada siapa kita berkomunikasi. Itu sebabnya dai diajarkan di Kodi ini tidak semata-mata ilmu yang secara umum berkaitan dengan agama yang tadi disebutkan oleh Kiai Jamal. Ada berapa tadi? 14 cabang ilmu yang harus dikuasai, tapi dakwah diperlukan ilmu-ilmu yang lain yang kadang-kadang sebetulnya awalnya tidak ada hubungannya dengan dakwah, tetapi karena dianggap penting maka dipertimbangkan dalam ilmu dakwah. Misalnya komunikasi dakwah, padahal komunikasi itu ilmu tersendiri, tiba-tiba digunakan sebagai ilmu komunikasi dakwah. Ilmu manajemen itu kan nggak ada hubungannya tuh, manajemen dakwah itu nggak ada, tapi dipakai manajemen dakwah supaya dakwahnya ini menjadi teratur. Sebab sekarang ini dakwah punya kecenderungan tidak teratur, masing-masing punya program tersendiri, tidak ada target, tidak pernah ada evaluasi, tidak pernah ada perencanaan yang baik. Kapan dia dipanggil dia datang.
Kalau tidak dipanggil ya nunggu panggilan yang lain. Ada yang menggunakan manajemen tapi sayangnya disalahgunakan. Dalam ilmu manajemen itu yang penting mengatur jalannya ya organisasi yang baik. Sehingga ustadz kiai sekarang ada yang pakai manajemen, mau ngundang kiai lewat manajernya, lewat manajemennya. Akhirnya orang yang mau ngundang dengan dai tidak ketemu Pak, cukup lewat manajemen. Kata manajemennya, Bapak dari mana? Saya dari Jawa Tengah. Mau mengundang? Iya. Ini Pak, kalau undangan di Jakarta ini biayanya sekian. Kalau di luar kota Jawa Tengah sekian. Kalau sampai Jawa Timur ini ada pendampingnya 2 sekian. Hotelnya sekian. Ini benar apa salah menurut ilmu manajemen? Ya benar ilmu manajemen. Namanya ilmu manajemen ngatur supaya baik. Tapi ketika dikaitkan dengan ruhud da'i itu sudah tidak benar lagi, sehingga muncul masa kiai ngundang kok pakai tarif ya. Maka perlu adanya ruh spirit dakwah, itu harus kita tanamkan. Saya sering mengatakan bahwa wa ruhud da'i ahammu minad da'i. Spirit seorang pendakwah itu lebih penting ketimbang dai itu sendiri. Kalau konsep umum dalam teori dakwah itu salah satunya misalnya dulu ya, itu teori sangat kuat. Misalnya teori at-tariqatu ahammu minal madah. Sistem, metode, cara itu lebih penting dari madah. Tapi sekarang ternyata teori ini tidak benar-benar aman. Terbantahkan ketika Gus Baha ceramah dengan mengandalkan madah yang luar biasa. Jadi yang punya sistem bagus-bagus ini sekarang terbantahkan, kalah dengan dai yang memang betul-betul menguasai materi yang luar biasa. Kalau dulu banyak ulama-ulama yang materinya luar biasa tapi nggak kelihatan. Nah sekarang justru mulai kelihatan itu. Sehingga tidak semua thariqah itu lebih penting daripada madah. Itu sebabnya saya sering menyampaikan kepada peserta pendidikan kader mubalik, ayo kayakan materi dakwah. Terutama yang biasa khotib, jangan sampai 3 materi buat keliling khutbah seluruh Jakarta ini. Kenapa? Karena ada kelemahan khotib. Khotib ini kan kelemahannya salah satunya maunya khotib terus menerus, nggak mau libur barang 1 Jumatan sehari saja nggak mau. Kalau kosong suka nelpon temennya, mana yang punya jadwal double gitu kan ya. Ini kan kelemahan khotib. Dan rata-rata di Jakarta kelemahan khotib itu tidak membuat konsep materi di malam harinya atau sebelumnya. Seakan-akan kalau khutbah tanpa teks itu dianggap hebat, padahal itu dianggap paling nggak bener itu. Jadi khotib ya, khutbah nggak bawa teks itu khotib yang nggak bener itu secara ilmu dakwah. Jadi khotib yang benar adalah khotib yang menyampaikan persiapan melalui lembaran-lembaran, walaupun tidak harus dibaca satu persatu, tapi minimal ada pointers yang sudah dipersiapkan oleh khotib. Jadi pertama menghindari kesalahan,
Yang nomor dua, menghindari lupa. Banyak khotib mau nyebut apa itu nggak keluar-keluar. Ya lupa ayat apa ini. Kan nggak enak, nanti dulu saya ingat-ingat ya. Kan nggak enak itu. Masa sedang khotbah kok nginget-nginget ayat itu kan ya. Sehingga kalau khotib yang berpengalaman suka muter-muter dulu tuh ngomong apa, padahal itu sesungguhnya sedang nginget-nginget ayatnya itu. Ini pengalaman. Maka khotib, siapkan yang baik materi khutbah. Di samping itu, khotib itu bisa menambah ilmu. Kalau mempersiapkan diri minimal malam-malam mau buka kitab. Oh, saya mau bahas nih materinya khutbah. Besok adalah Maroko kalah misalnya. Atau apalah materinya yang ya tadi bagus itu, saya senang dengan ceramahnya Ki Jamal tentang pendekatan dakwah melalui perilaku tadi ya, lisanul hal tadi yang dilakukan oleh orang-orang Maroko, tidak pakai omongan tapi ditunjukkan dengan perilaku. Oh, ini umat Islam itu punya perilaku begini. Orang lain tertarik, sampai tadi ada beberapa data yang menyebutkan banyak orang masuk Islam gara-gara bola. Itu karena dakwahnya melalui perilaku. Tapi kalau halo-halo, satu pun nggak ada yang mau itu. Misalnya di Qatar, ayo masuk Islam, malah nggak mau dia. Tapi karena ditunjukkan dengan perilakunya, maka banyak yang mau masuk Islam. Nah, itu sebabnya saya berharap khotib mempersiapkan diri, minimal menambah wawasan. Malam-malam, oh ini ada gempa, ini musibah, ya ngomong musibah dalam Al-Quran misalnya. Kita akhirnya mau buka tafsir, apa sih makna musibah dalam Quran itu. Oh, kita kumpulkan ayat-ayat terkait dengan musibah, kita kumpulkan hadis-hadis terkait dengan musibah. Besok lagi ada peristiwa penting apa, kita sampaikan. Nah, sehingga insya Allah dai-daiyah Nusantara, dai-daiyah Indonesia, dai-daiyah Jakarta ini tidak pernah terlambat dengan informasi dan ilmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan karena sudah adzan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.